Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izin Nafis Ibadik. Di sini saya akan menyampaikan laporan tugas akhir saya berkaitan dengan mata kuliah sistem berdasar microprosesor. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tugas satu saya. Oke. Mungkin ya, ini untuk program tugas satu. Di sini saya upload dulu. Dan ini mungkin saya coba saya putus dulu. Ini ketika mengupload program kita harus memutus komunikasi serial terlebih dahulu ya, sehingga komunikasi serialnya dapat kosong dan Arduino IDE ini bisa berkomunikasi atau mengupload program ke microcontrollernya. Oke, mungkin di situ sudah terupload ya. Kemudian kita buka untuk node-RED-nya. Oke, mungkin kita buka node-RED-nya, ini bisa kita kopaskan ke web browsernya ya. Kita web browser kita, mungkin ini sudah terbuka. Saya ulangi saja. Nah, ini kita pindah ke tugas satu. Oke, jadi ini untuk flow-nya ini sudah saya deploy. Sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan dulu untuk rangkaiannya ya, rangkaian dari SP32 nya itu. Nah, oke, di sini ada sensor DHT ya, jadi ini sensor untuk membaca suhu dan kelembapan, yang mana sensor ini harus terhubung ke 3 pin ya, 2 pin power, in dan ground, dan kemudian satunya pin data. Untuk pin datanya sendiri di sini saya set untuk masuk ke data 4 ya, jadi data 4 SP digunakan untuk data dari sensor DHT22. Kemudian di sini juga ada button ya, ada button yang fungsinya untuk menyalakan dan mematikan LED. Nah, button ini sendiri terhubung ke pin di 33, pin 33. Nah, button ini terhubung juga ke V-in dan juga ground, namun sebelum di ground ada resistor terlebih dahulu yang di sini saya set 330 ohm. Kemudian juga di sini ada LED, tidak terlalu terlihat ya, LED ya, yang terhubung ke pin 26 dan juga ground. Namun sebelum ke ground ada resistor terlebih dahulu yang di sini saya buat 330 ohm. Di sini fungsi button adalah untuk menyalakan LED-nya. Jadi ini LED menyala ya, dan LED mati. Oke, seperti itu untuk rangkaiannya. Kemudian untuk program Arduino-nya, yang pertama tentu kita menginclude library ya. Di sini digunakan library DHT-ESP. Ini khusus untuk microcontroller ESP ya, karena ketika saya coba untuk menggunakan library DHT biasa, bacaan sensornya tidak selalu muncul. Jadi kadang muncul, kadang tidak muncul. Maka ketika saya temukan ternyata harus menggunakan library DHT-ESP untuk kasus saya, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ini assignment pin ke variabel ya, variabel LED, DHT dan juga button pin. Ini pinnya seperti yang sudah diuraikan tadi, 26, 4 dan 33. Kemudian selanjutnya ini variabel untuk menyimpan state dari LED. Kemudian ini variabel untuk nanti digunakan untuk fungsi debounce ya, jadi agar ketika button diklik, responnya hanya satu kali. Terkadang ketika kita mengklik button dan tidak ada fungsi debounce, maka bacaannya itu akan berkali-kali, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada variabel untuk menyimpan suhu dan kelembapan. Di sini deklarasi objek dari DHT22-nya. Kemudian di sini fungsi untuk looping ya, jadi loopingnya untuk delay proses ya, delay proses. Jadi kita di sini tidak menggunakan fungsi delay yang dapat menghambat loop dari Arduino, melainkan menggunakan batas waktu, sehingga ketika di batas waktu tertentu
proses di ESP32 bisa diupdate, kira-kira seperti itu. Untuk timeoutnya di sini di set 500 millisecond. Oke, selanjutnya untuk setupnya di sini kita menginisialisasi serialnya. Di sini di set baud rate-nya 11.5200. Kemudian di sini kita set DHT-nya, inisialisasi DHT-nya. Jadi kita set jenis DHT-nya juga di sini. Kemudian di sini juga di set masing-masing pin sebagai output dan input sesuai dengan kegunaannya. Kemudian juga di sini LED pin-nya awalnya kita set low sehingga LED-nya mati ketika awal program dijalankan atau program diupload, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk loop-nya di sini kita mengambil bacaan nilai DHT dengan menggunakan perintah ini, DHT22 get temp and humidity. Jadi ini fungsi dari kelas DHT-SP tadi ya. Ada metode seperti ini, kita simpan di bacaan DHT. Kemudian untuk mendapatkan masing-masing nilai suhu dan kelembapan maka ada metode tersendiri juga dari kelas temp and humidity. Oke, selanjutnya ini untuk update waktu sekarang yang fungsinya nanti untuk membatasi periode update loop program. Nah, ini kita print data suhu, terus kemudian kelembapan, kemudian kondisi LED-nya apakah aktif atau mati. Ketika aktif maka kita print angka 1, dan ketika mati maka kita print angka 0. Mungkin kita lanjutkan dulu. Ini untuk pembacaan penerimaan dari data serial. Jadi SP akan menerima data serial karena di Node-RED dirancang ada button yang fungsinya nanti untuk menyalakan dan mematikan lampu LED. Nah, ketika perintahnya angka 1 ya, jadi ketika buttonnya dipencet maka SP ini akan menerima angka 1, dan ketika ada angka 1 tersebut maka state dari LED ini toggle yang akan berubah. Yang ketika sebelumnya mati maka sekarang menjadi menyala, atau sebaliknya yang sebelumnya menyala kemudian sekarang menjadi mati. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini untuk fungsi dari button ya. Jadi membaca state dari button, kita digital read, ketika button dipencet maka di sini akan kembali ke true atau 1. Nah, di sini ketika no button ini bernilai true maka lanjut ke selanjutnya, ini fungsi debounce ya. Jadi dia dianggap terpencet ketika sebelumnya 0, ketika bacaan sebelumnya 0. Jadi ketika perubahan antara 0 ke 1 maka button dianggap terpencet, kira-kira seperti itu. Nah, ketika button terpencet maka lampunya ini diubah state-nya, yang sebelumnya menyala jadi mati atau sebaliknya. Kemudian ini fungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu LED. Jadi ketika bagaimana state dari variabel islet aktif. Nah, ketika true maka lampu akan menyala, dan selain itu lampu akan mati. Mungkin kita lihat dulu ya bacaan yang dikirimkan melalui komunikasi serial. Oh, ini portnya digunakan untuk Node-RED. Kita harus matikan dulu di Node-RED-nya sehingga tidak terjadi konflik data. Kemudian kita ulang untuk serial monitornya. Nah, ini format datanya. Jadi ini data suhu, kemudian data kelembapan, dan ini state dari LED-nya. Kebetulan sekarang LED-nya menyala. Nah, ketika kita matikan maka dia akan berubah menjadi 0. Kita nyalakan lagi, berubah menjadi 1 lagi, mati, jadi 0 lagi. Kira-kira seperti itu untuk format data yang dikirimkan. Oke. Kemudian selanjutnya kita nyalakan lagi Node-RED-nya. Nah, ini untuk flow dari Node-RED-nya. Jadi di sini ini sudah terkoneksi ya dengan data serial tadi. Jadi ini penerima
penerima serial dari Node-RED, kemudian data dari serial ini dikirimkan ke fungsi ya. Kita coba lihat fungsinya. Nah ini fungsinya itu menyimpan ini kan bentuknya string ya, jadi string ini kemudian kita simpan ke variabel-variabel. Yang pertama tadi untuk data suhu ya, jadi data pertama, data ke-1, data pertama, data kedua, data keempat, dan data kelima ini kita simpan sebagai suhu ya, suhu, variabel suhu. Kemudian data 6, 7, 8, 10 dan 11 itu kita simpan sebagai kelembapan. Nah kemudian juga ada data dari LED. Nah kita ubah, kan tadi mengambilnya masing-masing karakter ya, kita ubah sehingga menjadi satu ya, menjadi satu bilangan bulat, kira-kira seperti itu. Bilangan desimal ya, bilangan desimal. Jadi ini kita kalikan 1000 untuk digit pertama, kita kalikan 100 untuk digit kedua, dan seterusnya. Kemudian kita bagi 100. Nah ini hasilnya kita keluarkan. Nah hal yang sama juga dilakukan untuk data kelembapan. Kita keluarkan hasilnya di result 2. Nah ini untuk result 3, kita buat fungsi ketika ketika bacaannya nilainya 0, maka nanti akan muncul tulisan off, dan ketika selain itu ketika LED-nya nilainya 1, maka kita nanti akan muncul on di visualisasinya. Nah ini kita return ke kita kirimkan ke flow selanjutnya. Nah ini untuk flow selanjutnya ada temperatur, kemudian ada kelembapan, dan juga ada LED. Kemudian untuk yang ini fungsi dari button ya, kita buat button juga yang kita kirimkan ke keluaran serial ya. Jadi nanti PC-nya Node-RED-nya akan mengirimkan data serial ke ESP, microcontroller ESP. Oke, selanjutnya kita lihat dashboardnya. Kita lihat dashboardnya. Nah untuk dashboard dari flow yang sudah dibuat, di sini ada data temperatur, ada data kelembapan, dan juga LED button. Nah ini untuk LED buttonnya mungkin kita coba ya untuk menyalakan dari Node-RED ini. Nah ini LED-nya menyala, statusnya juga menyala, dan kita matikan. Nah ini LED-nya mati, statusnya mati. Ini kelembapannya juga selalu diupdate, dan juga suhunya juga diupdate, dan kebetulan ini nilai suhunya konstan, cukup konstan. Oke, selanjutnya mungkin untuk akses Node-RED dari perangkat lain ya. Jadi Node-RED bisa diakses dari perangkat lain selama perangkat tersebut terhubung ke jaringan yang sama. Jadi kita ketikkan IP address dari PC kita yang terhubung ke microcontroller. Nah ini sudah saya ketikkan. Nanti ada tambahan ini ya, portnya juga dimasukkan, dan /UI sehingga bisa langsung ke halaman UI-nya. Ini untuk tampilannya dari HP. Nah ini bisa kita nyalakan juga untuk LED-nya dari sini. Ini kita matikan, kita nyalakan, kita matikan, kira-kira seperti itu. Dan di tampilan yang ada di web pun juga berubah ya ketika kita matikan dari HP. Nah itu berubah menjadi on, berubah jadi off. Mungkin kira-kira seperti itu untuk tugas 1. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.